Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Asifah Fauzia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai efek komunikasi massa terhadap kognitif manusia. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai apa efeknya, kita perlu tahu dulu nih tentang apa itu komunikasi massa atau definisi dari komunikasi massa. Jadi, komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak, kemudian disampaikan melalui media cetak ataupun media elektronik, sehingga pesan atau informasinya itu bisa tersampaikan secara serentak dan dalam waktu singkat atau sesaat. Nah, informasi yang kita peroleh melalui media massa itu dapat membentuk sebuah gambaran yang bermakna, atau biasa kita sebut sebagai citra, dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai image. Menurut Roberts tahun 1977, citra adalah keseluruhan informasi tentang dunia yang sudah diolah, diorganisasikan, dan disimpan oleh manusia atau individu. Di bagian kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi dari media massa. Menurut McLuhan, media massa itu berfungsi sebagai alat perpanjangan indera kita. Kenapa begitu? Karena melalui media massa kita tahu informasi mengenai orang, benda, atau isu tertentu tanpa melihat atau mengalaminya secara langsung. Hal ini disebut juga sebagai second hand reality. Nah, realitas yang sudah ditampilkan media massa ini udah diseleksi, sehingga kelemahannya adalah ketika kita tidak mengalami atau melihat secara langsung mengenai suatu peristiwa, kita cenderung membentuk sebuah citra mengenai lingkungan kita hanya berdasarkan apa yang ditampilkan oleh media massa. Contohnya, sebuah televisi memberitakan tindakan kriminalitas yang terjadi di kota kita, maka kita akan membentuk sebuah citra mengenai lingkungan kita itu sebagai kota yang penuh dengan tindakan kriminalitas atau tingkat kriminalitasnya itu tinggi. Nah, selain second hand reality, media massa itu juga berfungsi sebagai pemberian status, atau menurut Roosevelt dan juga Merton tahun 1948 ini disebut sebagai status konfral. Status konfral adalah kondisi di mana media massa itu memberitakan secara masif mengenai orang, benda, isu, atau peristiwa tertentu, sehingga yang tadinya isu ini tidak dikenal menjadi melejit gitu namanya, atau biasa kita sebut sebagai viral. Dalam dunia jurnalistik, hal ini biasa disebut sebagai Pomeo names make news, atau kondisi di mana orang yang tadinya itu tidak dikenal tiba-tiba namanya melejit atau viral karena diberitakan secara masif di media massa. Sifat media massa yang cenderung selektif dalam memberikan informasi tidak menutup kemungkinan akan membentuk sebuah stereotip. Menurut Imelda Vivat, stereotip adalah kondisi di mana kita memberikan gambaran umum terhadap orang lain ataupun sekelompok orang yang biasanya bersifat klise dan cenderung seringkali tidak benar. Contohnya, di Amerika mungkin mereka sering memberikan stereotip yang merendahkan kepada kelompok minoritas. Mohon maaf, contohnya seperti orang-orang yang berkulit hitam dikatakan sebagai orang bodoh, atau mereka yang beragama Islam dikatakan sebagai teroris. Leo Finger 1968 mengemukakan teori komunikasi yang dikenal sebagai reflective projective theory. Teori ini mengatakan bahwa media massa adalah cerminan masyarakat yang mencerminkan suatu citra yang sifatnya itu ambigu atau memiliki penafsiran yang bermacam-macam. Contohnya, media televisi yang memberitakan mengenai tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh seorang remaja. Beberapa individu mungkin akan memberikan penafsiran yang berbeda terkait penyebab kriminalitas tersebut terjadi. Ada yang memiliki atau ada yang menafsirkan terkait dengan salahnya pola asuh, ada juga yang menafsirkan penyebabnya adalah karena lingkup pertemanan, mungkin ada juga yang menafsirkan bahwa kriminalitas itu terjadi karena adanya sistem pendidikan yang gagal. Kemampuan media massa untuk mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat disebut sebagai agenda setting. Teori agenda setting dimulai dengan asumsi bahwa media massa cenderung melakukan penyaringan informasi yang akan disiarkan. Kegiatan seperti memilih berita atau informasi dan mengabaikan informasi lainnya, sehingga kita hanya akan membentuk citra sesuai apa yang ditampilkan atau ditayangkan oleh media massa. Contoh agenda setting adalah media yang memberikan informasi terkait dengan kondisi lingkungan. Mereka akan memberikan sebuah grafik lingkungan, dampak sampah terhadap lingkungan, dan lainnya. Kondisi ini akan membuat masyarakat menjadi berpikir bahwa masalah lingkungan adalah sesuatu yang benar-benar penting.
Hal ini biasa juga disebut sebagai public agenda. Public agenda adalah kondisi ketika masyarakat itu membicarakan atau memikirkan suatu isu yang mereka anggap penting. Bentuk praktek dari agenda setting contohnya adalah sebuah kolom di koran yang menyajikan menggunakan tulisan tertentu atau kolomnya itu besar sendiri sehingga informasinya menjadi ter-highlight dibandingkan informasi lainnya. Atau contohnya di televisi, informasi tertentu mendapatkan durasi yang lebih panjang dibandingkan dengan informasi lainnya. Hal ini biasa juga disebut sebagai agenda media, yaitu bagaimana suatu media massa menyajikan informasi kepada halayak. Komunikasi massa atau media massa memberikan efek prososial. Efek prososial adalah kondisi ketika media massa memberikan sebuah informasi yang bermanfaat dan diinginkan oleh masyarakat. Contohnya, televisi yang memberikan tayangan mengenai Indonesia, sehingga masyarakatnya menjadi lebih tahu tentang Indonesia. Atau menurut tahun 1981, tayangan televisi di Amerika Serikat yang berjudul Sesame Street itu dibuat untuk mengembangkan keterampilan anak-anak, mulai dari keterampilan proses simbolik seperti mengenal angka atau huruf, kemudian keterampilan organisasi kognitif seperti menyusun atau mengklasifikasikan sesuatu, keterampilan berpikir dan problem solving, dan yang terakhir keterampilan berhubungan dengan dunia fisik dan sosial. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai efek komunikasi massa terhadap kognitif manusia, mulai dari pembentukan stereotip, teori agenda setting, efek prososial kognitif, dan juga reflektif projektif teori yang mengatakan bahwa media itu cenderung mencerminkan suatu citra yang sifatnya ambigu. Berikut adalah sumber informasi yang aku gunakan untuk pembahasan materi mengenai efek komunikasi massa terhadap kognitif manusia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang aku berikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!